Saya akan tangkap itu koruptor-koruptor sampai di Antartika. Nggak usah begitu, Bung. Nggak usah ngomong. Just do it. Don't speak. Rakyat butuh tindakan. Tegak hukum aja. Sudah. Nggak usah ngomong MBG, nggak usah ngomong koperasi, enggak. Penegakan hukum. Fokus. Nggak usah jadi pemimpin bangsa. Nggak usah. Lah kalau presiden masih ngeblat ke Amerika, itu kan dia nggak punya kemandirian cara berpikir. Kalau orang punya kemandirian cara berpikir, sudi apa gue angkat kaki begini, Bung? Sudi apa gue ikut sama Amerika? Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih sahabat kita semua. Lama nggak bersua. Muhammad Sobari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehatlah. Netizen, Sehat. Kang Sobari ini saya memanggilnya Kang Sobari. Beliau adalah sastrawan sekaligus budayawan senior dan pernah memimpin kantor berita Antara. Yang unik dari beliau adalah beliau selalu melihat politik itu bukan sekedar angka atau perebutan kursi, melainkan dari hulu yang terdalamnya, yaitu kebudayaan, moral, dan olah rasa. Itulah unik dari tamu kita hari ini, Kang Sobari. Kang Sobari, saya ingin flashback ke belakang sedikit nih. 28 tahun yang lalu ketika reformasi ya. Ketika kita belum bertemu itu ya. Betul. Bertemunya sesudah itu kita ketemu sebentar saja. Ya. Dan lalu hilang, lalu dan ketemu sekarang lagi. Ketemu lagi. Kang Sobari, menarik ketika reformasi itu karena kan kenapa sampai reformasi itu meletus? Karena rakyat jengah ya, jenuh melihat kepemimpinan yang otoriter dari rejim Orde Baru ya pada saat itu. Korupsinya merajalela, kolusinya merajalela, dan praktek nepotismenya itu di semua bidang. Dan yang lebih parah lagi, dia melahirkan kroni atau mungkin kita sebut apa ya, oligark yang menguasai hanya segelintir orang, menguasai perekonomian yang begitu banyak. Kira-kira seperti itu, sehingga rejim Orde Baru itu dijatuhkan oleh rakyat Indonesia. Kita nggak boleh buka mulut. Oh ya, kita nggak boleh, kebebasan nggak ada ya. Nggak ada. Pasti Kang Sobari merasakan tuh, karena Kang Sobari juga kan wartawan, merasakan bagaimana itu kadang-kadang mau bicara dibungkam, dibredel dan lain sebagainya. Dan saya paham betul bahwa Kang Sobari ini di awal-awal reformasi orang yang sangat dekat dengan Gus Dur. Itu yang paling unik. Kang Sobari, bisa nggak memberikan kita sedikit perspektif tentang reformasi yang sudah berjalan 28 tahun dalam konteks kekinian nih? Apa yang harus dilakukan nih, Kang Sobari? Apa Anda membayangkan sebaiknya ada reformasi lagi macam gitu ya? Ya kira-kira gimana? Ada sebagian orang menyatakan agak banyak. Ya, agak banyak. Apakah kita perlu reformasi jilid kedua atau apa? Atau ada format lain yang kira-kira yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih maju lagi daripada sekarang? Menurut Kang Sobari ini apa yang harus dilakukan? Kalau kita menempuh jalur politik namanya reformasi, itu jelek. Kalau kita tidak tempuh jalur itu, lebih jelek. Jadi sebenarnya tidak ada pilihan yang diperhadapkan pada kita atau hal-hal yang kita hadapi ini reformasi. Kelihatannya melegakan itu, Bu. Lega kita, ya. Lega. Yang kita mau robohkan telah roboh. Yang mau kita kalahkan telah kalah. Lega kita. Jadi orang-orang jahat, orang-orang yang menipu, yang menindas, yang memanipulasi aneka macam kekuasaan demi kepentingan golongan dia atau keluarga dia atau dianya pribadi. Seluruhnya itu berita buruk. Dan berita buruk itu kita dengar terus-menerus dari dahulu sampai sekarang. Sampai detik ini? Sampai sekarang kan ini berita buruk ini. Jadi di masyarakat itu sering bilang, ini kapan ini reformasi jilid 2 gitu. Iya. Kalau terjadi itu buruk,
Kalau tidak terjadi, itu lebih buruk. Nah, gitu ada ininya. Nah, mengapa itu buruk? Jadi kalau menurut pandangan Kang Sobari nih, sebagai seorang budayawan, apa yang harus kita lakukan? Format apa yang kita harus tempuh? Oh, ini kita tunda ini dulu pertanyaan. Kita tunda. Ini memang itu yang inti. Tapi sebelumnya kita mesti berbagi kesadaran politik untuk kita semuanya. Kak. Dalam jumlah orang yang banyak sekali. Kalau reformasi paling tidak sedikit berdarah, paling tidak berkeringat, paling tidak ada kelompok yang tertindas, ada kelompok yang dikorbankan lagi, yaitu golongan Cina. Pasti dikorbankan lagi. Nah, itu tidak pernah adil namanya. Jadi reformasi maupun revolusi atau perubahan lain, namanya apapun, yang mendadak kayak begitu, itu barang buruk. Kalau dijadikan harapan menjadi tradisi, itu tidak boleh ditradisikan. Itu kalau bisa terjadi sekali saja. Nah, tapi ini ada dalil. Saya sudah sering agak sering ngulang-ngulang. Alegori. Alegori politik yang dikemukakan oleh seorang sastrawan namanya George Orwell. Itu menulis Animal Farm. Diterjemahkan pula di dalam bahasa Indonesia oleh Bung Mahbub Junaidi, orang keren. Kolumnis ya? Kolumnis keren sekali. Keren sekali, iya. Beliau nerjemahkan itu. Tapi Bung Mahbub sama sekali tidak memberi pengantar. Ini sebuah alegori. Dia tidak mengatakan itu. Ini kegetiran, tidak mengatakan itu. Ya udah apa adanya, udah gitu aja. Nah, kita orang dari luar bacaan itu, kita yang mengambil makna. Bung, makna itu kegetiran sebenarnya. Kegetiran. Ya. Nah, mari kita cek di dalam teks sastra itu. Itu kan dunia hewan. Makanya disebut Animal Farm. Nah, diterjemahkan menjadi binatang-isme. Nah, itu intinya ada babi jahat. Babi itu memimpin semua binatang dengan penuh otoritarianisme, kejahatan menyimpang, jahat, dan segala macam kejahatan yang mungkin dalam dunia politik terjadilah di situ. Sebenarnya ini alegori tentang Rusia, maksudnya Bang Orwell itu. Nah, si babi jahat dijatuhkan oleh rombongan banyak, tapi yang agak di depan di situ, seingat-ingat saya, itu babi baik. Babi jahat ambruk, tumbang, rontok, bonyok, hilang. Digantilah oleh babi baik. Karena kekuasaan itu entah mempunyai pesona yang bagaimana. Kayak candu kan? Mungkin lebih dari candu. Babi baik itu menjadi babi jahat. Jadi dia berubah lagi? Jadi yang namanya perubahan-perubahan mendasar itu cuma mengubah dari babi jahat menjadi babi baik, yang kemudian menjadi babi jahat lagi. Karena kekuasaan itu candu, kira-kira itu? Mengulang-ulang penindasan. Menindas itu enak mungkin. Membuat orang lain tertindas itu mungkin itu gambaran kekuasaan. Nah, saya merefleksikan itu dalam kisah-kisah dalam sastra Jawa. Itu ada buta dan satria. Kang, sebelum itu, bukankah penindasan itu hanya dilakukan orang yang psikopat? Oh tidak. Oh enggak. Tidak hanya yang psikopat, orang yang waras doyan juga nindas, Bang. Orang mula-mula orang-orang itu waras, tapi senang menindas dan kemudian barangkali orang itu terus menjadi psikopat, menjadi segala rupa, itu menjadi gejala psikopatologi yang parah, bisa begitu. Tapi orang yang waras wiris, ya, bahasa Jawa ini, waras wiris, warasnya waras, bisa juga menindas.
Presiden Soeharto itu kan nggak psikopat itu. Enggak lah. Jadi Tentara biasa yang menindas rakyat lah. Jadi ciri-ciri kekuasaan itu menindas ya? Ciri kekuasaan itu melahirkan apa yang namanya the oppressor and the oppressed. Itulah dalilnya orang dari Latin Amerika itu the oppressor and the oppressed. Ya macam gitu. Oke. Di mana-mana itu macam gitu. Hanya level oppressornya itu yang beda-beda. Oke. Ada yang levelnya mengerikan, ada yang levelnya ya kecil-kecilan. Tapi semua kekuasaan itu menindas. Orde Baru menindas keras. Menindas. Wah, itu mengerikan kalau itu. Oke, makanya ditumbangkan. Kalau itu mengerikan. Karena itu rakyat tidak kuat. Dan rakyat yang tidak kuat itu kemudian bergerak. Menyatukan aspirasi, menyatukan kekuatan, menyatukan kemarahan. Tumbang. Tumbanglah. Oke. Tapi kemudian muncul kekuatan. Itu kita kalau dalam urusan dari Orde Baru ke orde-orde Reformasi. berikutnya, reformasi, ya tidak babi diganti babi, tidak se-ekstrim dalam Animal Farm. Oke. Tapi intisarinya di situ ada nuansa ketidakadilan dirobohkan, diganti oleh penguasa yang juga senang melakukan ketidakadilan. Iya. Jadi kita ini dalam politik, kalau melihat dalil itu tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Jadi jangan pernah membayangkan suatu bangsa itu revolusi itu terus-menerus. Ada kekuasaan, penguasa direvolusi, hancurkan. Penguasa baru nunggu, menindas, direvolusi. Jangan, itu tidak sehat. Oke. Kalau terjadi tidak baik, namun kalau tidak terjadi lebih tidak baik. Nah, lalu tadi ada pertanyaan itu mestinya apa? Nah, mestinya kita ini sesudah melakukan apa yang namanya perombakan yang sangat mendasar, itu perlahan-lahan kita mesti membuat jejak kecil-kecil aja, Bung, jejak perubahan. Dulu ketidakadilan, mari kita perlahan-lahan kita berkiblat pada Pancasila, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mari ideologi dalam Pancasila itu jangan diperlakukan sebagai ideologi, jangan diperlakukan sebagai kalimat indah, jangan diperlakukan sebagai imbauan bahasa langit. Jangan. Jadikan dia bahasa bumi, berbicara di atas tanah. Di bumi yang fana ini menjadi langkah kecil. Jadi enggak mungkin kita langkah besar. Langkah itu kecil. Belajar adil. Adil saja dulu, kecil. Jadi ada perubahan ya, walaupun kecil. Harus berubah. Dan jangan berubah besar kemudian berubah lagi. Enggak, ini yang berubah kecil, ini perubahan programatik. Jadi waktu dari ketika Orde Baru tumbang, masuk Orde Reformasi itu, ada nggak perubahan yang signifikan yang Kang Sobari lihat? Itu semuanya signifikan. Tapi itu kan perubahan politik, Bung. Tidak diterjemahkan menjadi perubahan yang sifatnya programatik. Kalau kita ngomong politik, keadilan, kebebasan, rakyat semua punya kedudukan. Kau semua itu sontoloyo, kau presiden, kau cuman wakil rakyat, kau cuma orang yang ngaku gaji. Parlemen sontoloyo, kalian itu wakil rakyat. Ya itu bahasa politik. Mesti menjadi bahasa birokrasi. Nggak usah keras-keras seperti itu ngomongnya. Ngomongnya perlahan-lahan. Pak Presiden, tolong
kami dipimpin. Cari menteri-menteri yang bagus, yang dedikatif, yang punya integriti. Itu kalau punya namanya moral integrity itu akan bagus. Tapi kalau tidak punya itu, minimal dia punya ada social accountability. Nah, social accountability itu udah bagian dari apa yang namanya morality. Nah, itu dijalankan. Itu harus programatik. Jadi harus diprogram, harus direncana. Kita mau sekarang nih dalam bahasa sekarang, Bung. Kalau menegakkan hukum itu sebagai tujuan paling mulia dalam 5 tahun. Tegak hukum aja, sudah. Nggak usah ngomong MBG, nggak usah ngomong koperasi, enggak, penegakan hukum. Fokus ya? Fokus. Dan pidato Presiden, rakyat Indonesia, gini ya, dengerin, gue mau ngomong nih, gue bukan orang hebat, gue sama lah ente-ente, sama. Gue punya kelemahan, punya keterbatasan. Jadi dalam 5 tahun itu, yang gue janjiin cuma satu, gue penegakan hukum. Koruptor-koruptor ini bukan ingin aku tangkap biar lari di Antartika. Bukan gue ingin nangkap, gue ingin punya orang-orang. Bung, panggil dulu. Jaksa Agung, sini, sampingku. Kapolri, sini, sebelah kiriku. Ngomong, rakyat Indonesia seluruhnya. Kananku ini ada Jaksa Agung, kiriku ini ada polisi. Aku nggak mau mengerjakan pekerjaan mereka. Aku hanya nyuruh. Lu tegakin dong hukum. Masa jadi Jaksa Agung nggak bisa negakin hukum? Lu bantu loh. Bantu, kayak pakai bahasa Betawi ya. Bantu ente sama Jaksa Agung nih. Dan kerjaan gue apa? Lu nggak usah nanya, gue presiden, lu kenapa lu nanya? Gue diem. Sekali lu menyimpang, gue cekek lu. Harusnya begitu ya? Iya, dan dicekek betul. Sekali lu menyimpang lo, gue ganti. Dan gue cekek supaya polisi itu tahu bahwa kalau polisi menyimpang, polisi dicekek. Nggak perlu presiden kok kelihatan remaja. Saya akan tangkap itu koruptor-koruptor sampai di Antartika. Nggak usah begitu, Bung. Nggak usah ngomong. Just do it. Keren nggak, Bung? Just do it. Don't speak. Rakyat tidak butuh pembicaraan. Rakyat butuh tindakan nyata. Itu namanya gagasan programatik. Bukan lagi politik. Ini programatik, sudah menjadi lebih teknis. Nah, ini kan teknis nih, Jaksa Agung, polisi. Namun gue perlu lo. Menteri apa nih? Sini. Tahap pertama, kementerian lo yang gue mau bikin bersih. Lo jaga lo. Sekali lo kelihatan tidak menjaga itu, gue ganti lo. Jadilah satu departemen. Bersih. Menjadi suatu tradisi hidup bersih. Bukan bersih fisik, tapi tradisi hidup bersih dalam pemikiran dan dalam gagasan, dalam jiwa, tidak nyolong duitnya rakyat. Departemen ini mapan. Ini kalau departemen. Namun kalau ngomong daerah, ya ngomong, DKI, sini lo. Lu gubernur. Bisa lo jaga di gubernuran lo itu tidak ada orang menyimpang. Gak ada orang yang pungli. Tidak ada pungli, tidak ada menyimpang. Lo gue kasih hak menggantung semua orang, gantung semua orang yang menyimpang. Lu ajak ini Jaksa Agung nih, ajak lu kerjasama. Gubernur, ajak ini polisi. Gubernur, Jaksa Agung, polisi, kerja. Gue kontrol. Jadi, ketegasan ya?
bukan perkara tegas atau kalau Prabowo tegas omongannya, menjerit. Wah, rakyat Indonesia, enggak lah, enggak usah begitu. Prabowo niru Bung Karno. Bung Karno begitu ya? Keras. Gaya. Loh, kalau niru Bung Karno ya jangan niru gaya pidatonya lah, itu kan bagian kulit. Kulitnya Bung Karno itu gaya pidato, itu kulit. Kalau niru Bung Karno, niru wawasan yang namanya political perspective. Substansinya. Global perspective. Independent. Freedom. Bung Karno kalau niru Bung Karno itu. Jangan niru pidatonya. Itu niru anak remaja. Anak remaja yang ngagum Bung Karno boleh. Kalau orang udah jadi presiden, apalagi umurnya udah segitu, nggak perlu. Masih kagum pada kulit, ya kapan lu mau bicara substansi? Presiden kok kagum pada kulit, kagumlah pada isi. Nah, isi itu bahasa programatik, bukan bahasa politik, bukan bahasa janji. Rakyat itu pandai kalau sekedar pidato. Kaum akademisi itu kan pandai tiap hari pidato ngajar di kelas. Guru-guru pandai pidato ngajar murid-murid dan punya wawasan. Kalian punya tanggung jawab masa depan. Itu kan pekerjaannya orang-orang di bawah. Presiden udah perlu gitu. Jadi itu tadi, Bung. Apa yang mesti dilakukan kalau reformasi berulang itu jelek? Kalau reformasi tidak berjalan itu lebih jelek, lalu mesti apa? Mari kita membuat perubahan programatik. Satu segmen kehidupan dalam masyarakat itu dirubah dulu, maka itu Presiden cukup berjanji dalam 5 tahun aku akan menegakkan hukum. Ya, tegaknya hukum itu tandanya apa ya, Bung? Wah, itu memang hanya bisa jadi kalimat itu. Hukum tegak, keadilan itu kalimat. Sekarang supaya tidak jadi kalimat, tidak ada orang korupsi di negeri ini. Gue gantung setiap koruptor. Dan digantung betulan. Tapi bukan, gantung itu kurang bagus. Tapi pokoknya tindak keras. Kasih miskin. Dimiskinkan. Lu kan dulu miskin, kenapa lu sekarang jadi kaya? Lu miskin aja enak. Ini lu punya duit sekian triliun, gua ambil deh. Diambil oleh negara ya? Gua kasih Depsos. Ini untuk kesejahteraan rakyat nih. Lu atur. Lu jangan nyolong lu Menteri Sosial. Depsos jangan semua sini. Menteri Pendidikan, pandaikan rakyat. Jadi dari satu segmen programatik, jangan semua mau mengerjakan satu-satu aja. Penegakan hukum yang nantinya anti korupsi, koruptor ditangkap, koruptor dikasih miskin dan duit bagi untuk kesejahteraan rakyat. Itu bukan kalimat. Itu tindakan. Kang Sobari, saya tertarik dengan kalimat Kang Sobari tadi bahwa kalau presiden itu tidak boleh melihat kulitnya, tapi harus substansinya. Iyalah. Kang Sobari ini kan dekat dengan Gus Dur. Kalau Gus Dur itu dia memang memperhatikan substansi atau kulit juga? Gus Dur orang substansi. Substansi. Orang substansi. Gus Dur nggak terampil. Dalam birokrasi, pendeknya nggak terampil lah. Tapi dia substansi. Mengerti soal substansi, dan Gus Dur lebih mencorong sebagai kepala negara. Dibanding sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan itu urusan yang teknis-teknis. Gus Dur tidak begitu tertarik, tidak punya kesabaran untuk urusan teknis kecil-kecil. Itu karena itu yang menjelaskan itu Cak Nur. Jadi Gus Dur ini kepala negara dia, bukan kepala negara, memberi perspektif besar, memberi gagasan-gagasan mulia, membawa bangsa. Itu sambungannya Bung Karno. Bung Karno bicara tentang nation building and character building. Dua hal ini kelihatannya cuma 2 kalimat, Bung. Tapi 2 kalimat ini nyatanya kita sudah merdeka hampir 80. Belum terwujud.
mengenai nation building, character building. Nah, ada Gus Dur tempo hari itu memang Kan punya sorry, perspektif. kenapa sampai belum terwujud itu nation building and character building? Apa masalahnya? Karena kita nggak punya kesabaran programatik. Karena kan menurut pikiran saya, kalau character building dan nation building itu terlaksana dengan baik, pasti perilaku korup itu bisa ditekan Dengan seminimal mungkin. dengan sendirinya kalau itu Jangan. diwujudkan. Character building saja. Karakter tentang human character. Lah, human character ini kan kalau se-Indonesia kan banyak sekali Bung yang harus digarap. Nah, penggarapan apa yang namanya human character itu bagian dari character building. Itu melalui sesuatu Bung yang namanya intellectual tradition. Intellectual tradition. Intellectual tradition. Tradisi intelektual ya. Tradisi intelektual. Tradisi intelektual itu tidak sekedar tradisi membaca, tidak sekedar tradisi menulis. Oke. Kalau sekedar tradisi membaca dan tradisi menulis, aku sudah jadi, sudah sempurna. Karena aku membaca dan aku menulis. Tapi beyond batas itu lebih tinggi lagi. Dari intellectual tradition, itu kan tergambar di sana ada personal dignity. Oh, dignity ya. Ada personal integrity. Ada personal morality. Oke. Seorang pemimpin. Kalau ada integrity, ada morality, itu social integrity, social morality. Bahkan political integrity, political morality itu ada. Itu wujudnya pada manusia yang namanya pemimpin, yang kita kenal dalam bahasa barat itu sebagai apa yang dikatakan oleh Weber ya. Weber senang dengan ascetism. Oke. Profesor Sartono Kartodirjo sejarawan itu setahu saya satu-satunya orang yang di dalam pemikiran sejarahnya menyelipkan gagasan tentang ascetism. Ascetism dalam birokrasi. Nanti dulu. Ascetism itu apa? Ya, itu bahasanya Weber, bahasa yang dipakai di dunia kaum intelektual dalam ilmu-ilmu umum. Kalau pakai ilmu agama itu namanya zuhud. Oke. Orang zuhud, Bung, pemimpin itu pemimpin siap tidak punya apa-apa. Siap memberi teladan, pakaiannya biasa. Seperti di Iran. Nah, Ya? saya ingin menyebut kata Iran, tapi Anda sudah menyebut lebih dulu ya. Saya sangat setuju. Karena ya setidaknya Dia punya tradisi intelektual kuat ya. Bung, sebelum Iran menjadi Iran, Oke. ketika namanya Persia, itu tradisi intelektualnya itu meluas dalam dunia sastra, itu salah satunya. Sastra Persia itu menjadi rujukan dari bangsa-bangsa sekitar. Oke. Sastranya, belum tingkah laku pemimpinnya, memikirkan kehidupan rakyat. Zaman-zaman lampau. Tapi zaman-zaman lampau itu mengalami perubahan-perubahan yang mendasar sampai pada tahun 53 ketika pemimpin Iran dijatuhin oleh Amerika. Oke. Jadi harusnya menurut Kang Sobari kepemimpinan atau kekuasaan itu harus selalu melahirkan yang namanya tradisi intelektual ya, agar punya dignity dan pride. Kira-kira seperti itu ya Kang Sobari? Pemimpin yang baik itu mereka yang mengembangkan tradisi intelektual secara mapan. Oke. Nah, tradisi intelektual kita ya, kita mohon maaf dulu ya. Ini barang yang sangat fundamental, tapi inilah yang belum kita miliki secara cukup meyakinkan. Oke. Tradisi intelektual kita itu masih buruk. Pertama, Bung, mari kita lihat orang yang terdidik, yang tidak terdidik itu masih banyak.
Orang yang gemar membaca, munculnya dunia baru, dunia IT dan medsos membuat orang makin tidak membaca. Malas membaca. Makin malas membaca. Oke. Jadi tempo hari itu ketika kita sudah agak waras menuju ke arah development, itu namanya nation building, itu agak bagus. Itu kita punya catatan. Tradisi baca tulis kita rendah. Oke. Rendah itu. Tradition reading habit. Oke. Reading habit kita jelek waktu itu. Belum pernah memuncak sebagus-bagusnya, kita sudah memasuki wilayah zaman semacam ini. Oke. IT yang medsos yang dan sebagainya. Tidak apa-apa, semua bangsa mengalami itu, tapi kita mesti membangun tradisi intelektual. Mari Bung, kita syukuri bahwa kita punya warisan dunia pesantren. Oke, itu yang bisa membuat tradisi intelektual berkembang ya? Dengan segenap unsur di mana ada kelemahan-kelemahan pesantren, itu pesantren itu social capital paling besar, paling mendasar bagi bangsa kita. Andilnya paling besar maksudnya? Mestilah. Dunia pesantren itu menceritakan peristiwa-peristiwa zaman Rasulullah, bahkan zaman sebelum Rasulullah sampai zaman Rasul, zaman Khalifah, zaman sesudahnya, dan itu bagian dari tradisi intelektual yang dahsyat. Oke. Menakutkan dunia barat itu. Sebenarnya itu. Ini menarik nih. Tadi Kang Sobari menyinggung tentang kekuasaan filosofi Jawa yang tadi Kang Sobari mau jelasin tapi terpotong tuh. Yang ada buto atau apa tuh. Oh iya. Itu apa sih maknanya dalam konteks kekinian kira-kira? Dalam konteks kekinian ya inilah revolusi terjadi. Reformasi itu cuma menjatuhkan buto diganti oleh buto. Rakyat cuma menjadi saksi yang getir karena yang berkuasa itu dulu buto, raksasa, diganti oleh orang yang kelihatannya bukan buto tapi hakikatnya dia juga buto. Itu hasil reformasi? Getir sekali lah. Reformasi apa jejaknya? Kan hilang lagi, Bung. Kalau reformasi itu baru berapa? 8 tahun. Baru 28 tahun, sekarang sudah reformasi lagi. 28 tahun kan udah hilang itu jejaknya. Kita butuh reformasi jilid 2 karena reformasi yang tempo hari udah nggak ada bekas. Jadi Kang Sobari mau bilang tidak ada jejaknya, nggak ada legasinya yang ditinggalin. Tidak menjadi legacy. Tidak menjadi legacy. Tidak ada yang bisa diwariskan. Mari kita bicara agak terbuka. Apa yang kita wariskan dari reformasi tempo hari? 98. Menjatuhkan pemimpin otoriter, menjatuhkan kroni-kroni, menjatuhkan orang korup. Orang korup itu duit korupsinya sekarang itu belum habis. Diganti oleh orang korup lagi. Wong desa nggak pantas. Wong desa tapi menyimpangkan aturan-aturan hidup dan menjadi sesuatu yang begini tidak pantas. Warisan itu ya namanya warisan. Warisan yang ditinggalkan oleh pemimpin yang sudah lewat. Itu menjadikan anak kayak begitu sebagai wakil presiden. Bung, kalau bekas korupsi itu masih ada ya kita mungkin masih punya kesabaran. Tapi begitu warisannya itu ketololan menjadi warisan bangsa. Wah itu menampar wajah bangsa. Janganlah. Janganlah kebodohan yang mutlak seperti itu yang mau dijunjung tinggi, mau dihormati sebagai pemimpin. Pemimpin apa? Jam 9 malam udah sibuk menyiapkan tidur. Kapan memikirkan rakyat kalau jam 9 malam udah tidur? Aktivis-aktivis, pemikir-pemikir, sastrawan, tidur jam 1 paling cepat. Gus Dur dulu tidur jam berapa? Nggak tidur dia. Ibaratnya nggak tidur. Tapi ya tidur di forum. Karena tidur di rumah kurang, di forum tidur.
tidur begitu rupa, tapi nyambung. Oke, Kang Sobari, ada nggak kira-kira legasi yang ditinggalkan Gus Dur di reformasi? Oh banyak lah, Oh banyak. banyak lah. Aspirasi besar itu tinggalan Gus Dur. Oke. Dan tinggalan itu tidak dibiarkan mengawang di angkasa, menjadi bahasa awang-awang. Bung, ada yang menarik ini begini. Orang besar Oke. itu bukan orang yang cukup berfungsi sebagai penerima warisan. Tidak, orang besar itu meninggalkan warisan. Oke, itu filosofinya ya. Itu filsafat. Itu Das Spoke Zarathustra. Itu Nietzsche itu yang ngomong itu. Oke, jadi orang besar Ya, orang besar itu meninggalkan. bukan orang yang cukup cuma menerima warisan, mencipta. Orang besar itu sibuk memberi makna hidupnya sendiri dan menemukan hal-hal yang bisa diwariskan. Nah, apakah gunanya pemikiran semacam itu bagi nation building? Oke. Yuk, penting. Terlatih berpikir besar, terlatih berpikir dalam frame yang gede. Ya penting bagi bangsa. Dan ini namanya bagian dari apa yang namanya kita sebut sebagai karakter. Gus Dur punya tradisi intelektual yang mapan. Oke, Kang Sobari, apakah menurut Kang Sobari, ini kan tadi Kang Sobari katakan nation building, karakter building yang belum selesai sehingga negara kita keadaannya seperti sekarang ini masih terpuruk terus. Kepemimpinan yang bagaimana yang kita butuhkan agar supaya nation building, karakter building yang tadi Kang Sobari katakan itu bisa terwujud? Itu pertanyaan sebenarnya bisa disebut agak sederhana, Bung. Sederhana. Itu pertanyaan itu tinggi, tapi bisa dianggap sederhana. Sederhananya gimana? Kau presiden. Jadilah pemimpin birokrasi, pemimpin pemerintahan. Most of the time, you sebagai pemimpin pemerintahan. Bicara dalam bahasa konkret, programatik. Kalau kau tidak cukup punya wawasan yang gede, nggak usah jadi pemimpin bangsa. Nggak usah. Lah kalau presiden masih ngeblat ke Amerika, itu kan dia nggak punya kemandirian cara berpikir. Kalau orang punya kemandirian cara berpikir, sudi apa gue angkat kaki begini, Bung? Sudi apa gue ikut sama Amerika? Karena Amerika itu apa? Amerika itu anti komunis. Betul anti komunis? Kagak. Amerika itu anti Islam. Betul anti Islam? Ya takut sama Islam. Tapi kau boleh komunis sak maumu. Asal kau tunduk pada Amerika. Kau boleh jadi Islam sehebat-hebatnya, asal kau membungkuk di depan Amerika. Kan itu dalilnya. Tidak bisa. Kalau aku jadi presiden republik, nggak sudi aku terlalu begitu. Nggak bisa. Maka warisan Bung Karno, apa yang namanya, bukan ikut Barat, bukan ikut Timur. Bebas aktif itu. Non-blok ya? Non-blok, ya badan politik bebas aktif ya non-blok, dan itu ditiru oleh Iran. Nah, Iran yang sekarang berteriak, sahabat yang paling baik, aliansi yang paling baik itu dengan diri kita sendiri, itu Iran. Kalau kita beraliansi ke sana, bisa dikhianati, mesti diri sendiri. Lalu dipertegas itu, Bung, bukan ke Barat, bukan ke Timur. Kan itu non-blok itu, politik bebas aktif kita itu. Jadi luar biasa Iran yang menerjemahkan ya? Luar biasa bisa menerjemahkan dalam bahasa itu dan menjadi tindakan politik yang liberating. Kita enggak, kita cukup ngomong bebas aktif, jadi pidato. Saya tuh nggak senang, Bung, kalau pemimpin itu pidato. Aku pandai pidato. Dan aku nggak ingin dengar orang pidato. Aku bisa pidato.
Tapi apa gunanya pidatoku? Apa pidatomu gunanya? Aku tahu pidatoku nggak ada gunanya, kamu nggak usah pidato. Kamu lakukan tindakan. Kalau ngomong pembebasan, lakukan sesuatu yang membuat rakyat itu bebas. Kalau kamu ngomong keadilan, ya lakukan adil. Jadi kembali, Bung, bekerja atas dasar program. Perubahan itu kecil-kecil. Nanti habis kepresidenan 5 tahun diganti presiden lain, silahkan nggak usah neruskan ini karena ini sudah dengan sendirinya akan berkesinambungan. You punya angle yang lain. Ini tinggalanku, ini yang namanya legacy, ini sudah berjalan dengan mapan. Anti korupsi itu tidak usah disebut anti korupsinya, ini penegakan hukum. Payungnya penegakan hukum, keadilan. Koruptor nggak ada. Kan udah beres tadi tuh, kita bayangkan. Seorang presiden berjanji, tolong gue didukung dah, gue 5 tahun, gue tegakkan anti korupsi. 5 tahun udah jalan, tapi belum established. Terpaksa ngomong, gini deh, bagusan 5 tahun lagi dah. Bagusan 5 tahun lagi, gue ingin ini menjadi established, ini mapan. Sekarang ini sudah, tapi di sana sini masih terulang. Gue nggak ingin begitu, itu negeri lo. Gue yang mimpin negeri lo. Gue pengen itu keadilan, itu tegak nih hukum. 10 tahun, Bung. Anti korupsi beres. Jangan ngomong. Kan itu orang Cina tuh. Jangan ngomong. Kucing itu kulitnya warnanya ireng warnanya putih itu tidak begitu penting, tapi yang penting kucing bisa nangkap tikus. Tapi kalau warisan Pujangga Surakarta, tikuse podo ngidung, itu gambaran. Tikus itu koruptor, itu ngidung itu berkidung-kidung, bernyanyi-nyanyi, menari-nari. Ya kenapa kok bangsat itu menari-nari? Ya karena yang jaga kucing gering. Kucing gering itu kucing yang nggak bisa nangkap tikus. Mengurus dirinya sendiri aja nggak kuat, gimana ngejar tikus? Itu penegakan hukum kita. Oke. Netizen, apa yang disampaikan Kang Sobari ini ada bukunya. Judulnya Tikuse pada Ngidung. Ini karya Kang Sobari mengkritik tentang perilaku korup ya. Iyalah. Kemudian yang kedua, ini novel yang Anda perlu baca nih. The President. Sebaiknya kita mengulangi reformasi kalau terjadi jelek. Oke. Kalau tidak terjadi lebih jelek. Nah, jadi mesti apa? Ya bukan reformasi itu benar yang kita cita-citakan. Bukan reformasinya. Yang kita cita-citakan kalau itu reformasi berlangsung, maka tindakan pemimpin baru, presiden baru yang kita pilih itu mesti punya program supaya tidak direformasi lagi. Dia punya program. Nah, program gue ini. 5 tahun dia bilang gue program, umpama tadi kita balik aja anti korupsi itu. Anti korupsi. Penegakan hukum 5 tahun. 5 tahun udah terasa itu duit koruptor udah dibalikin kembali ke rakyat untuk kepentingan rakyat dibikin makmur. Maju 5 tahun berikutnya, presiden mau ngegarap apa? Enggak, ini penegakan hukum ini supaya tidak lagi berubah. Penegakan hukum ini menjadi warisan mapan, warisan mulia, warisan agung. 10 tahun penegakan hukum. Tidak ada koruptor, bersih negeri kita. Selama warisan 10 tahun. Nggak ada apa-apa lagi yang namanya koruptor. Kan itu udah dahsyat, Bung. Nggak perlu reformasi ini, nanti orang ini udah bagus. Ganti presiden berikutnya, aku bagian itu pendidikan. Emang gampang pendidikan? Kagak. Ya tapi gue program ini, 5 tahun ini begini pendidikan. 5 tahun begini, wah ternyata belum, gue maju lagi dah, maju 5 tahun. Dan minta, you punya trust kepada saya. Ya,
Berikan you punya trust ini di tanganku, aku akan wujudkan dalam apa yang namanya memperbaiki dunia pendidikan. Itu namanya memperkukuh intellectual tradition yang dari awal-awal pembicaraan ini kita bahas. Memperkukuh intellectual tradition itu barang yang penting, karena itu melahirkan pemimpin asketik, pemimpin zuhud, dan pemimpin yang jujur hidup baik. Oh, bagus, 10 tahun. Bung, dalam 20 tahun kita punya 2 warisan penegakan hukum yang dahsyat sekali, tidak ada penyimpangan lagi. 10 tahun berikutnya ada dunia pendidikan yang sudah sangat established dan tradisi intelektual kita keren. 20 tahun. Nggak perlu orang berteriak reformasi lagi, nggak perlu. Bung, kalau itu pikir aku kayak begitu, kira-kira kalau ada presiden yang punya kewarasan sedikit, presiden itu waras sedikit, bisa meninggalkan ini. Sebagai legacy ya? Kita nggak perlu nangis, kita nggak perlu ngancam dia, lu kapan lu turun lo? Lu turun aja sekarang, nggak perlu ada kalimat kayak gitu. Siap kami dukung. 10 tahun berikung lagi, siapa kami dukung. Warisan, Bung. Itu perubahan itu sudah begitu sistemik. Lalu kita tidak butuh orang. Karena sistem sudah jalan. Sistem sudah jalan, nilai sudah jalan, Value-nya sudah terbentuk. value terbentuk menjadi kiblat terus-menerus. Wah, Itu yang disebut character building. Ini character building dan sekaligus menjadi nation building. Warisan Bung Karno. Mari kita, aku senang tuh membicarakan ini. Karena memang ini warisan yang terlantar. Mari bikin tidak terlantar, gitu Bung. Luar biasa apa yang disampaikan Kang Sobari ini, memantik kita, mengedukasi kita, sekaligus mencerahkan kita, dan menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.